3 tahun lebih sedikit dari Haryanto, saya mengundurkan diri dari Haryanto. Jadi saya terjun pertama bis itu saya di wilayah Sumatera. Saya di sana itu ya kalau wisata ya ngambil penumpang ya di daerah Krui, Sumber Jaya, ya Pagar Alam. Saya di Palembang 5 tahun saya ikut talenta. Dulu talenta mulia, kalau sekarang jadi Thalia, belajar nyopir bis, terjun di bis langsung di pariwisata. Gimana kabar hari ini, Pak? Itu baik. Ini Pak Yusuf, mohon maaf loh, saya ganggu waktu ini istirahat jenengan loh, Pak. Udah dari tadi diajak ngobrol, ya kan? Ini masih lanjut lagi. Nggak apa-apa, karena pas perpal gini kan banyak waktu ya. Paling istirahat nanti malam. Pertama kali lah aku ngonten jenengan gini. Golek-goleknya angel. Golek-goleknya angel kayak tuyul. Kadang nongol, kadang ora. Ini Pak, saya mau nanya-nanya nih. Sebenarnya sih dari dulu Pak, dari zamannya almarhumah masih ada sih mau ngajak konten Bapak. Cuman kan Pak Yusufnya pas istirahat itu sibuk benerin mesin. Iya. Ya kan. Ini baru sempet ini waktu panjenengan di Kencana nih Pak. Nah ini bisa diceritakan nih Pak, awal mulanya panjenengan bisa ngemudi bis itu alur ceritanya dari mana Pak? Saya bisa ngemudi bis ya awalnya ikut temen itu, diajak temen jual beli bis itu. Kadang ngambil dagangan, kadang nganter dagangan. Itu waktu itu tuh ikut Kohyang. Kohyang itu yang adiknya yang punya Putra Remaja di Muntilan. Oh pertama kali? Pertama kali. Ya itu sekitar tahun 99 ya. Pertama kali saya pegang bis ya itu. Diajak teman, diajak ngambil penumpang dari Pati, bawa ke Lampung. Habis itu saya diajak ke Lampung, pulangnya suruh bawa, pulangnya ya bawa, ya sambil belajar lah. Dia percaya sama saya, karena saya bawa mobil. Pertama kali pegang bis itu nggak ada perpindahan gigi itu nggak ada oleng-olengnya. Jadi dia percaya sama saya, terus saya diajak terus. Kalau dapat dagangan ya nanti di rumah di Pul Muntilan itu direnovasi lagi, dibaikin. Kalau belum laku tak buat wisata. Kalau nggak wisata ya narik itu bawa rombongan orang tebang tebu itu dari karyawan. Ya dari Prodadi, dari Pati ke Gunung Madu, Lampung. Sempat berapa tahun Pak? Saya ikut Kohyang itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun kan? 2 tahun terus Kohyang punya dagangan banyak, ada 5 atau 6. Itu mobilnya ditaruh di Lampung, di Bandar Jaya. Info-info ini kayaknya Pak Yusuf itu katamnya soal nyupir bis itu di seberang Pak? Di Sumatera kanan ya? Terus saya ngikut mobil Kohyang itu di Bandar Jaya setahun, diurus orang Bandar Jaya yang ngurus dulu sopir Putra Remaja. Saya ngikut sana sambil ya belajar lah. Jadi saya di sana itu ya kalau wisata ya ngambil penumpang ya di daerah Krui, terus daerah Sumber Jaya, ya Pagar Alam. Saya di sana setahun. Jadi saya terjun pertama bis itu saya di wilayah Sumatera. Pertama kali ya? Pertama kali, nggak di Jawa. Waktu pertama bawa bis itu nggak akap ya panjenengan ya? Nggak. Wisata ya? Wisata. Terus saya ketemu temen, diajak di Palembang, Talenta Mulia. Dulu Talenta Mulia, kalau sekarang jadi Thalia. Nah, Talenta Mulia itu dulu punya bis medium 2, big bus 1, bodi Trisakti, terus beli punya Sumber Jaya tahun 2006, RKT, bodi Marco Polo. Saya diajak temen, saya di Palembang 5 tahun saya ikut talenta. Lama juga nggih? Ya, jadi saya jangan belajar nyopir bis, terjun di bis langsung di pariwisata. Ya ini banyak Pak yang coba Mas ngobrol sama waktu almarhumah masih ya Pak ya, ini mohon maaf nih sama suaminya Bu Yayu, cobalah ntar nanti pas ketemu lah ya gitu. Kalau sama almarhum kan sering Pak, berapa kali aja ya kan, karena
sering ketemu. Kalau Pak Yusuf kan jarang Pak ketemu Pak. Ya saya gini ya Mas, saya orangnya itu sebenarnya ya supel lah. Nggih. Kalau udah ketemu saya dan orang itu asik diajak ngobrol, ya saya biasa aja. Suka bercanda saya itu orangnya. Nggih. Tapi Humoris. kalau yang belum pernah ketemu saya, belum pernah ngobrol sama saya, takut. Nggih. Ada yang bilangin saya itu orangnya jutek. Jutek. Ada yang nyopir nggak pernah ketawa. Padahal kalau udah tahu sifat saya ya Wah. enak-enak aja. Nah, kembali lagi setelah dari Sumatera itu tadi dibawa pariwisata langsung ke Jawa apa masih di Sumatera lagi Pak? Saya di Talenta itu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun terus saya pulang ke Jakarta. Oke. Jakarta saya masuk di Nusa Indah. Oh, pertama di Nusa. Ya. Wisata juga? Wisata Nusa Indah itu dulu punya Scania K310 IB, Oke. bekas punya Nusantara, mobil body Rizar. Itu dulu saya ngelamar Nusa Indah itu, dia emang cari sopir tapi yang udah pernah mbak Scania. Oke. Nah, panjenengan udah pernah? Belum sama sekali saya ngelamar Nusa Indah itu, belum sama sekali saya mbak Scania. Saya ditanya itu ya dengan PD-nya saya jawab. Pernah mbak Scania? Pernah, saya ngomong gitu aja. Terus saya diterima, jam 2 saya masukin lamaran, sore mau dites, saya dikasih kunci, tolong dihidupin mobil itu. Saya hidupin, ya kebetulan mobil itu dulu pernah dibawa teman saya Iya. waktu di Nusantara. Terus saya nanya, mobil ini cara ngoperasikan di mana? Karena saya baru kali ini mau bawa Scania, mau tes aku. Belum pernah sama sekali ya? Belum pernah sama sekali, terus dikasih tahu. Kalau bawa itu, persnelengnya dimasukin dulu baru dikopling. Terus atretnya, cincinnya ditarik ke atas, baru ditekan ke kiri. Itu baru bisa masuk atret. Cuma itu aja saya dipandu. Dikasih ilmunya? Ya. Habis itu, sore saya dites, ngeluarin mobil sampai Cibubur. Kalau saya, Cibubur dari Bekasi. Sampai Cibubur, di jalan nggak ada kendala, enak-enak aja. Pulang dari tes hari Kamis. Oke. Hari Sabtu saya dapat SPJ berangkat ke Jogja. Saya rawat sampai kurang lebih 9 bulan ya. Yang Nusa Indah tadi? Ya, 9 bulan terus saya dikasih 1526 baru tak pakai 6 bulan. Iya. Saya diganti lagi 1830. Berarti 6 bulan ganti dong? Ya, 1830 saya 8 bulan. 8 bulan saya diganti lagi, keluarnya osor 1836. Baru-barunya 18 Ya, itu saya pakai di Nusa Indah itu saya pakai 2 tahun. Enakan mana sih Pak? Nyopir Sumatera sama nyopir di Jawa itu Pak? Ya, kalau di Jawa itu enaknya jalan luas-luas. Kalau di Sumatera itu emang ekstrim. Oke. Jalan masih kecil dan benar-benar harus hati-hati karena crash saja kadang harus cari tempat yang luas. Ya kalau di Krui itu kalau crash ya harusnya kita nyari kebun yang agak luas, minggir dulu karena tikungannya itu depan belum habis sudah nikung lagi. Berarti harus ngalah salah satu Ya harus sabar. Saya terus di Palembang itu saya baru 5 tahun, ya udah nyampe Padang, nyampe Bengkulu, nyampe Pagar Alam. Pagar Alam itu saya coba ya, ternyata ya juga masuk. Mulai terjun ke bis akap itu panjenengan tahun berapa Pak? Saya masuk mulai pegang akap itu ada corona. 2019-an berarti Ya, ada corona, saya baru terjun di akap. Saya masuk BO Haryanto. Oh, baru-barunya bawa akap ya? Ya. Sebelumnya wisata semua ya Pak ya? Sebelumnya saya wisata. Kalau wisata banyak sih. Dari Nusa Indah saya ke Panorama. Iya. Panorama saya pernah ngelamar di Sumber Jaya. Yang punya Sumber Jaya itu dulu
sebelum punya Sumber Jaya kan pernah nyewa Nusaidah, itu yang bawa saya itu. Berarti spesialis wisata. Ya, Banyumas di Kampung Jalatran, Pak Haji yang punya Sumber Jaya itu. Setelah di Sumber Jaya masih wisata lagi? Sumber Jaya saya masih wisata, saya balik Palembang lagi. Dulu saya bawa AM Tran, punya orang Malang. Di Palembang itu ada 3 unit. Di sana nggak lama sih, cuma nggak ada setahun. Saya balik Jakarta lagi, saya jalan Serba Mulia terakhir wisata, mbak wisata. Serba Mulia yang di Wuryantoro itu ya? Ya, tapi kan udah diambil alih sama orang Praci. Oke, yang Praci. Nah, Serba Mulia itu kurang lebih hampir 2 tahun lah. Terus ada corona itu. Oh, berarti sempat di Serba Mulia juga ya? Ya, di wisata nih. Berarti setelah akapnya dia tutup ya Pak ya, berarti ya? Ya, orang Praci itu, Mas Mamong itu beli kan Bumel dulunya, Bumelane, Praci Solo. Nah, habis Praci Solo, dia dikasih mobil bekasnya Sumber Alam kalau nggak salah. Terus dia beli Scania K310 itu bekasnya Harapan Jaya. Karena dulu kan Mas Mamong itu domisilinya di Bekasi. Dari Serba ada corona, lockdown. Saya tunggu sampai 4 bulan nggak ada perkembangan. Saya masuk di akap. Di HR itu. Di Haryanto. Karena kerja sama almarhum Bu Yayu. Di situ kurang lebih 3 tahun lah, 3 tahun lebih sedikit dari Haryanto. Saya mengundurkan diri dari Haryanto. Di rumah kira-kira ya 4 bulan 5 bulan lah. Saya cuma ya itu tongkrong di terminal Bawen, mbak mobil pribadi itu kecil, cari-cari uang rokok. Terus habis itu almarhum pindah di Kencana, sekalian saya ditarik masuk Kencana. Sampai sekarang saya masih di Kencana. Dulu saya mbak Mercy SE. Ya, yang itu dari Tantan. Ya, dijual semua. Jual semua, saya freelance lagi di wisata King Iksan. Pindah ke wisata lagi. Ya. Sebelum ini keluar, saya sempat ditawari sama King Iksan, suruh menetap di King Iksan. Tapi saya masih pikir-pikir. Terus Kencana yang baru ini diambil, saya jalan ini dulu sama Pak Udin. Setelah Pak Udin, ada op sebentar itu, habis op suruh jalan lagi. Saya udah sama Pak Tri. Mohon maaf nih. Kerja suami istri ya Pak, termasuk kan pasangan suami istri ya, dari semenjak di PO Haryanto nyampe di PO Kencana itu, kesan-kesannya gimana sih Pak? Ya, kesannya kalau kerja jadi satu gitu ya bisa dibilang ya enak ya nggak enak Mas, karena kalau sebagai driver gini kan ya juga kadang di jalan butuh hiburan, bercanda, tapi kalau sama istri kan bisa bercanda tapi ya juga harus jaga perasaan istri Mas. Nggak bisa los saya bercanda sama teman ya, sama orang lain. Request dari bapak sama almarhum ibu atau emang kebetulan dari perusahaan diaturnya satu pasang gitu Pak? Ya kalau dari HR ya request almarhum. Karena apa Mas, dia kalau jalan sama orang lain pasti nggak bisa. Nggak bisanya nggak mungkin lah dia nyopir cuma 2 jam 3 jam diganti. Kalau sama orang lain kan harus jalan pinggir ya sampai rumah makan. Harus sesuai aturan. Sesuai aturan. Kalau sama saya kan nggak, almarhum tuh pegang mobil tuh paling dari Pengging sampai rumah makan. Setelah itu panjenengan yang saya. Kalau apalagi kalau angkatan sore. Angkatan sore itu ya paling dari Pengging. Dulu kan masih rumah makan di barat, kalau Haryanto. Sampai rumah makan, udah. Gantian. Kalau enggak ya, kalau saya pas badan fit, ya udah cuma naik di mobil, saya engkel. Nanti paginya saya masih jalan pinggir, ngambil penumpang, saya selesaiin dulu. Nanti kalau udah dapet jalan yang enak baru saya kasih almarhum. Karena rumah makannya kan di timur, agak jauh. Agak jauhan. Nah kalau udah penumpang saya ambil semua selesai, masuk tol saya kasih almarhum, saya tidur sampai Meleri. Ya. Nanti Meleri baru gantian lagi ya. Jalan sama almarhum itu bisa dibilang saya itu sering engkel, karena dia cuma tak suruh nemeni. Ya kadang malam kalau dia nggak bisa tidur,
Karena itu tidur dia duduk di sebelah nemenin, Oke, nemenin ajak begadang lah. ngobrol gitu aja. Nah, ini mohon maaf nih Pak, sebelum kepergian almarhum itu nitip pesan-pesan gitu Pak, pas waktu lagi barengan nyopir gitu Pak. Saya suruh berangkat duluan. Kamu duluan Kong, nanti hari Minggu